Saya pertama mengucapkan sangat terima kasih kepada kesempatan yang diberikan dari BPHN memanggil semua stakeholder yang terkait ya. Cuma hanya sayang saja tadi ada masukan belum adanya dari Dirjen Haki, belum adanya dari perhubungan ya, dari perhubungan belum ada. Tapi semuanya hampir lengkap ya, cuma 2 unsur itu aja tidak ada karena itu adalah sebagai objek dari jaminan fidusia. Kan kita untuk Haki juga ini kan sesuatu yang baru, bagaimana cara appraisalnya, bagaimana cara nanti mengeksekusinya. Dan untuk notaris sendiri banyak hot issue yang kita angkat, terutama tentang sentralisasi. Sentralis fidusia ini harus segera dibereskan karena kalau tidak kasihan juga kawan-kawan kita yang ada di daerah-daerah yang semuanya hanya tertumpu ada di Jakarta. Jadi tadi saya usulkan adalah untuk mendaftarkan objek fidusia itu di mana barang itu berada. Jadi tidak semuanya dipusatkan di Jakarta. Saya juga mengusulkan juga supaya terjadi seperti e-kepemilikan, terus pengecekan juga secara pengecekan fidusia selama ini nggak ada ya. Juga autentikasinya juga tidak ada, juga e-fidusianya. Jadi semuanya dilakukan secara elektronik, maka selesailah sudah tugas dari notaris sepertinya 8 menit selesai atau 9 menit selesai. Kalau semua sudah dipagar-pagari, orang akan berinvestasi di Indonesia juga akan makin safe. Itu adalah efisiensi ya, efisiensi untuk misalnya lembaga-lembaga leasing yang ada. Mereka kan bisa lebih selektif mengawasi, lebih selektif adanya kesalahan-kesalahan karena dekat dengan pusat gitu ya. Juga tidak adanya kan waktu itu kanwil yang ada di daerah-daerah. Nah, makanya saya membuat usulan untuk tim kita membuat usulan supaya semuanya dilakukan secara elektronik. Jadi kalau kita punya barang, kita ke Sokovindo untuk membuat sertifikatnya. Seperti kita punya tanah, kita membuat sertifikatnya. Begitu juga misalnya kita kapal, kita membuat sertifikatnya. Semuanya mempunyai sertifikatnya sehingga pada waktu ditempel fidusia sudah kedata di sana. Kalau kita mau debitur mau pasang fidusia, tinggal ngecek ke birokrasi terkait sehingga dia tahu oh sudah dipasang fidusia nilainya segini, jadi nggak bisa pasang lagi. Sudah, iya, betul. Semuanya sudah elektronik, tapi kita juga minta bantuan dari OJK untuk mengatur para pihak leasing supaya nanti pada waktu pengikatan harus di tempat di mana fidusia, di mana objek jaminan itu berada. Ya memang fidusia ini kan benda bergerak dan jangan lupa gaji itu juga bisa loh. Nanti gaji Bang Mahfud tapi nggak bisa kayaknya. Kalau gaji itu bisa karena yang akan ada, yang nanti akan dapatkan itu juga bisa difidusiakan. Jadinya inilah perkembangan zaman. Fidusia itu sudah 20 tahun sebelumnya. Tentu untuk sekarang 5.0 harus ada gebrakan-gebrakan mengenai hal itu untuk menunjang supaya bisnis lebih maju di Indonesia dan juga program IODB yang Presiden Jokowi canangkan. Itu semuanya harus dimasukkan ya, makanya ini pihak BPHN memanggil semua unsur terkait dan itu menjadi masukan nanti membuat suatu naskah akademik yang akan diwujudkan dalam bentuk RUU fidusia dan nanti akan diketok palu untuk supaya menjadi undang-undang. Dengan dipanggilnya kita ini itu adalah suatu hal yang sangat baik sekali. Jadi masukan-masukan itu kan tidak hanya dari atas kan, dari bawah pun harus ada masukan-masukan sehingga praktek yang ada di lapangan bisa diantisipasi di dalam undang-undang. Dan dalam membuat undang-undang tadi juga saya usulkan jangan lupa membuat punishment. Kalau tidak ada punishment ya hukum sama aja nggak ada giginya. Jadi orang melanggar aja nggak masalah. Akhirnya apa? Tidak adanya kepastian hukum. Di BPHN ini adalah kita sangat berharap dan sangat berterima kasih kita dilibatkan untuk membuat masukan-masukan apa kendala-kendalanya sebagai praktisi kita yang ada di dunia notaris ini. Biasanya kan tahu-tahu keluar undang-undang akhirnya kaget-kaget kan. Nah, ini menjadi masukan-masukan apalagi dari pihak pengacara ada, dari akademisi, wakil dari universitas-universitas ada ya, dari Menkumham ya, Pak Daulat ada, pihak dari perhubungan juga nanti dipanggil juga untuk pesawat ya, untuk pesawat karena kan masih rancu gimana pesawat yang 20 kubik itu mau dikemanakan gitu kan, ada yang fidusia, ada yang hipotek atau apa gitu. Nah, seperti ini saya rasa sangat perkembangan zaman
di masa ini untuk BPHN kita sangat berterima kasih dan sangat berharap agar ditindaklanjuti. Kalau buat organisasi kan gini ya, kan itu udah ada di Mahkamah Perkumpulan. 1 bulan itu kan 20 akte. Jangan yang 1 bulan itu menjadi banyak aktenya. Kan sudah ada jamnya. Nah, yang melanggar ya ditindaklanjutin gitu kan. Karena itu suatu peraturan dan suatu kewibawaan dari organisasi juga. Jadi untuk pengawasannya pun akan lebih menurut saya lebih kondusif ya. Dan adanya sentralisasi itu harus segera mendapat solusi, dan teman-teman yang menghandle fidusia dari Sabang sampai Merauke di pedalaman-pedalaman juga bisa merata, tidak hanya yang ada di Jakarta. Kalau kita sebagai notaris Jakarta mungkin senang-senang aja, tapi namanya gelas nggak boleh kepenuhan, nanti tumpah. Ya kan?